pembawa berita. Ada namanya surat An-Naba, surat kabar berita besar. Nah, di ulangan 18-18 ini, dalam 18-19-nya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, dengar, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, berarti Tuhan berfirman melalui mulut para nabi ini, yang akan diucapkan nabi itu demi namaku. Artinya di sini secara eksplisit tertulis bahwa nabi itu mengucapkan firman Tuhan, bukan menjadi firman yang menjelma, ya. Nah, tetap daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban kalau tidak didengarkan nabi ini. Siapa mereka? Yahudi yang menolak Nabi Isa Al-Masih putra Maryam sebagai utusan Allah. Nah, tetapi seorang nabi, seorang nabi ini ya, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi Elohim lain, nabi itu harus meninggoy. Timbul pertanyaan di sini. Loh, bukankah semua nabi mati? Betul. Tapi kalau kita bicara mati di sini, seharusnya bukan mati normal. Seharusnya nabi itu mati terkutuk, mati teraniaya. Kenapa? Kamu pelajari tradisi Yahudi. Yahudi itu untuk membuktikan seseorang Mesias atau tidak, mereka akan uji dengan cara apa? Habisi dulu nyawanya. Kalau dia selamat, maka dia datang dari Tuhan. Maka ketika mereka hendak menyalibkan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, karena mereka sudah bergelimangan dosa, karena menzolimi manusia yang mulia yang berkata benar, baca Yohanes pasal 8 nomor 37, di mana yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Ya, kamu buka Yohanes 8 nomor 37. Saya tunjukkan. Oh ya, sebelumnya Yesus melegitimasi bahwa dia adalah penyampai firman dalam Yohanes 17:8. Saya pakai data aja ya. Nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka. Bagaimana mungkin orang yang menerima firman dikatakan firman yang menjelma? Kalau dia adalah firman yang menjelma, maka dia tidak perlu mendengarkan firman lagi. Maka dia akan keluar dari dirinya sendiri karena dia adalah firman menjelma. Tapi bagaimana mungkin kemudian hanya karena kitab Yohanes, hanya karena surat ini ditulis oleh konon katanya Yohanes, padahal tidak jelas penulisnya Yohanes atau tidak, maka tiba-tiba si firman menjadi manusia. Gara-gara siapa itu? Gara-gara Yohanes 1 nomor 1 yang kata Santo Agustin adalah himne Plato. Ini gara-gara ini nih. Umat Kristen disesatkan gara-gara ini. Nih, himne Plato. Nah, padahal di sini Yesus secara eksplisit mengatakan segala firman yang engkau sampaikan padaku, berarti Tuhan menyampaikan firman kepadanya. Telah disampaikan kepada murid-murid dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri? Ini ayat pembantah bahwa Yesus adalah yang mengutus dirinya sendiri. Nah, lanjut lagi, saya kembali ke pernyataan bahwa Nabi itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan, di mana Tuhan menghendaki apa yang diajarkan kepada hambanya melalui para nabi, nabi-nabi yang mengajarkan. Nah, jadi Musa adalah nabi, Daud adalah nabi, Abraham adalah nabi, Isa adalah nabi. Pada waktu Isa Al-Masih putra Maryam mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan kepadanya, kamu baca Yohanes pasal ke-8 ya. Ini saya tunjukkan sama kamu. Ini yang terjadi. Para penyesat seperti Jeff Colby ini, si jengkol ini, itu murka, ngamuk, marah. Kenapa? Karena mereka tuh disesatkan oleh iblis. Kenapa? Karena si jengkol ini, dia tidak mau berusaha untuk dosa-dosanya. Dia mau selamat walaupun banyak dosa. Dia mau masuk surga tanpa berusaha. Nih. Si jengkol ini jengkol ya. Kamu harus kenalan sama jengkol ini. Dokter jengkol. Di sini Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Di sini Yesus berbicara dengan para kaum Bani Yahudi yang ingin menghabisi nyawanya. Maka apa kata Yesus? Ya, dia berdebat dengan orang Yahudi lalu sampai di poin ini. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Karena mereka menuduh Yesus anak asli zina. Bapa kami satu yaitu Allah. Mereka mengaku bahwa mereka penyembah kepada Allah yang betul. Maka Yesus membantah. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Ini Bapa adalah makna sembahan sebenarnya ya. Nggak ada yang Tuhan itu Bapak siapa-siapa. Kamu akan mengasihi aku.
Sebab aku keluar dan datang daripada Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya, nih siapa bilang dia mati atas kehendaknya sendiri? Dia diutus oleh kehendak Tuhan, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Sama kayak si Jeff ini nih, jengkol ini. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya, jadi yang menginginkan kematian Yesus bapaknya iblis. Nah, pertanyaan nih Axel, ketika yang menginginkan kematian Yesus yaitu Yahudi, Farisi, Saduki adalah iblis, pertanyaan saya, apa level bagi orang seperti jengkol yang menikmati kematian Yesus? Silakan Axel. Maka dia lebih iblis daripada iblis. Silakan Axel. Perkataan Bunda masuk akal. Udah itu aja yang bisa saya ini. Kamu mau DGJ nggak? Mari kita dengarkan jengkol ya. Bentar, saya kasih kamu dua pilihan nih ya. Mau mematikan akal, memfungsikan akal. Jengkol, silakan jengkol. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Silakan jengkol, buka mic-nya. Dengarkan akrobat ini baik-baik ya. Ya, namanya Jeff Colby. Aku manggilnya jengkol. Axel, mari kita sama-sama. Gini. Silakan jengkol. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Silakan. Jadi begini. Ini ya. Yesus bukanlah manusia yang tidak berkuasa ketika dia hidup di dunia. Dikatakan Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku sendiri dan berkuasa membangkitkan diriku sendiri dan mengambilnya sabar, kembali. Uni, sabar. Jangan kerasukan Roh Kudus, Uni. Oke, jadi Yesus itu bukan tidak berkuasa ketika dia menjadi manusia. Dia sanggup menjadi berkuasa, tetapi dia mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi utusan agar manusia yang berdosa diselamatkan. Ya, karena memang hakikat manusia ini sudah berdosa, Kak Uni Rikma cantik. Memang karena manusia ini hakikatnya berdosa. Supaya bisa menyatu lagi dengan Allah, hanya Allah itulah yang sanggup mau memberikan nyawanya buat orang lain. Kalau manusia nggak mau mati buat orang lain, hanya Allah sendiri yang sanggup. Oleh karena itu dia berkata, nggak seorang pun yang bisa mengambilnya daripada aku, tapi aku sendiri yang memberikan, karena aku sanggup mengambilnya sendiri. Itu sudah dibuktikan Yesus sendiri, dia bangkit hidup lagi. Boleh dikit nanti ya Uni ya. Itulah yang kami imani, supaya kami nanti dibangkitkan lagi, hidup lagi nanti kami seperti keadaan Adam dan Hawa sejak semula, yaitu hidup kekal atau hidup selamanya. Makanya nanti kami hidup selamanya nanti bersama Bapa, menyatu lagi dengan Allah, yaitu Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang kami imani. Kalau dia bilang iblis, ya iblis memang Cukup hakikatnya udah penipu. cukup, udah batal, nanti batal puasa kami, udah jengkol udah ya, udah. Ya silakan Alfi, ya itu adalah ya silakan. Kalau dikatakan hakikat manusia itu adalah berdosa, sebenarnya oke lah gitu. Manusia itu memang rentan akan melakukan kesalahan. Namun, doktrin bahwa upah dosa adalah maut, ini yang mau kita tentang. Kalau Anda katakan agar manusia itu bisa selamat dari dosa yang upahnya adalah maut, itu Tuhan menyerahkan nyawanya. Sejak kapan Tuhan menyerahkan nyawa? Pada konteks penyelamatan Elia dan Henok naik ke sorga. Kalau memang semua manusia itu memiliki dosa dan upah dosa adalah maut, tunjukkan kapan Elia dan Henok merasakan maut. Kapan Elia dan Henok mengalami maut? Atau jangan-jangan bukan hanya Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa? Silakan. Jangan bertanya kapan. Yesus itu dijadikan dosa ya. Kenapa dia dijadikan dosa? Itu karena dia Cukup tunggu jengkol dulu. Kan belum selesai. Jengkol. Sorry. Saya dari tadi mikir jengkol siapa. Oh, Kamu nggak jadi ternyata iya. bentar ya jengkol. Saya mau kasih kamu mau kasih Axel. Saya lagi ngasih kamu jadiin kamu contoh. Tes. Suaraku hilang. Iya. Aman. Tes. Cuma Halo, aman. Iya. ya jengkol jangan berkelanjutan deh. Kita lagi ngasih contoh sama Axel. Poin kita Axel sekarang ya. Jengkol di sini aja jadi contoh aja ya. Jengkol menjadi contoh ya. Anjir, jadi si berhala jengkol gitu. ini nanti. Iya, kau kan narasumber dari Kristen ya, Dek. Kau kan hebat, kau kan doktor nih. Jadi Axel ini adalah namanya Jeff Colby. Sampel kau ya, Dek ya. Nah, ini sampel. Jadi adindaku Axel silakan. Your life
is your choice ya. Mau mematikan akal, mau menghidupkan akal, silakan. That's your choice. Maka ketika kau sudah memilih nanti, maka ketika Tuhan meletakkanmu pada tempatnya, ketika kau salah pilih kau masuk neraka, kau tidak lagi bisa membantah Tuhan dengan mengatakan, kenapa aku di neraka? Bukankah engkau yang menjadikan aku sesat? Maka kami akan hadir di hadapanmu. Siapa bilang? Kau ikut si jengkol. Kata si jengkol, Tuhan itu dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Otak kau kemana? Masa Tuhan mati terus membangkitkan diri sendiri? Akhirnya kami nampar-namparin kau nanti di yaumil hisab. Kami ngejek-ngejek nanti sama Ustadz Abu Hadi nanti. Dan kenapa? Karena jengkol tadi berdusta. Kenapa jengkol berdusta? Mengatakan Yesus hidup sendiri. Yesus itu tidak dibangkitkan. 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Si jengkol menipu. Yesus ini yang dibangkitkan Allah. Gitu. Si jengkol menipu. Kalau si Axel ikut penipuan si jengkol masuk neraka jahanam. Jadi bahan bakar api neraka. Gitu. Silakan Axel. Udah, jengkol diam dulu. Kita ke Axel dulu. Silakan Axel. Kalau gitu aku mau tanya ke Bapak Jeff. Kalau di Lukas 23:46 itu kan Bapak kepadamu kuserahkan nyawaku, itu maksudnya gimana? Masa Yesus kayak gitu? Aduh, sakit kepala ini. Kalau semuanya ya, saya bisa menjawab. Ya. Ya. Semuanya itu Yesus itu jadi Tuhan itu kan nggak perlu bilang kayak gitu kan? Seharusnya. Iya, itu selain dia, itu kan memang ada nubuatan Mazmur ya. Eloi Eloi lama sabachthani. Jadi memang sebagai Mesias yang dinubuatkan itu di Perjanjian Lama, dia bukan apa ya? Dia menggenapi, tetapi bukan sengaja. Itu menggenapi karena memang nubuatan para nabi itu memang nyata, pernyataan dari Allah, dan itu terjadi semua. Apa yang terjadi pada pada Yesus Kristus kan. Ya, itu salah satunya Mazmur Daud, nubuatan tentang Eloi Eloi lama sabachthani, itu nubuatan dari para nabi di Perjanjian Lama, itu tergenapi. Kemudian mengenai masalah Bapa Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Karena memang secara kemanusiaan Yesus itu mempunyai Allah, atau Allah seperti kita manusia, kita mempunyai Allah kita. Nah, secara keilahian Yesus itu mempunyai Bapa. Karena memang makanya katakan Yesus itu adalah anak Allah, karena memang Yesus itu sudah dikandung dari Allah itu sendiri sejak kekekalan. Makanya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, aku datang dan keluar dari Allah Bapa. Karena memang Yesus datang dan keluar dari Allah. Kenapa dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani atau Allahku kenapa engkau meninggalkanku? Karena dia menjadi manusia, dia menyerahkan nyawanya dan dia akan pergi kepada Bapanya. Karena dia akan mati. Sehingga dia mengatakan itu Eloi Eloi lama sabachthani. Jadi kan itu untuk selain menggenapi nubuatan. Sabar teman-teman, sabar. Bapak meninggalkan biar Bapak. Gini, biar kita nggak pusing sendiri. Excel juga biar ikut pusing. Excel, silakan Excel. Jangan kita yang pusing sendiri. Biar Excel juga ikut pusing. Nah, lanjut Excel. Aku jual skadon. Aku jual skadon ini. Kalau ada yang mau skadon bilang ya kawan-kawan ya. Excel, silakan Excel. Ini dia menunjukkan bahwa Yesus datang bukan membawa damai, tapi bawa kebingungan. Ayo lanjut Excel. Pasti bingung. Kalau kalian nggak bingung, kalian jadi Islam, jadi Kristen. Ya kalau kalian ngerti pasti jadi Kristen. Iya, silakan Excel. Padahal gelarnya DR loh. DR itu kan harusnya udah dokter gitu ya. Nah, apa? Dia dokter hewan. Bukan, ayo lanjut Excel. DR di belakang itu dokter. Bentar, kalian aku mengedukasi dia ya. dokter, dia dokter. Udah. Itu nggak salah. Dokter hewan dia. Ini teman-teman Axel, biar teredukasi, jangan sampai salah. Gak boleh loh dokter umum masuk dalam hal-hal begini. Gak boleh. Karena nanti berujung ketika ada pasien Muslim. Itu siapa Muslim? Suntik mati aja kata dia. Gak boleh. Pada kurang pengetahuan. Kalau DR di belakang itu dokter S2. Kalau DR di depan itu dokter. Jangan sampai salah kalian itu loh. Kalian harus bedakan mana D huruf besar, D huruf kecil. Ayo Excel. Pilih kawan-kawan, pilih ada Pak Rahmas atau Oskadon. Silahkan Pak Rahmas atau Oskadon.
Silakan Excel. Aku takut kalau si Jeff ini yang belum serius. Dia dokter ya kan? Kemarin Dia kan saya pun dokter nih. mencret. Enggak, dia kan Kalian pada dokter nih. ketawa ya. Enggak gini, dia kan dokter nih, si Jeff ini kan dokter. Terus aku datang berobat kan. Saya sakit kepala, ya kan? Ya. Jadi sakit Dikasih kepala. pembantrin. Dia gak bisa bedain mana kepala mana dubur ya kan? Kayaknya sakit apa ya dunia. Ya silakan Excel. Excel mau tanggapi tadi. Excel, lanjut Excel. Boleh saya minta Excel sama Bang DR Jeff dulu Ya, ini? kena tombak itu. Oh, iya Excel silakan Excel. Oten nih. Oten, dibantu tetek layar kawan-kawan ini. Kita Soalnya ditombak itu. Iya. Unir. Kenapa Kasih sih mawar-mawar Alfi biar kabur? kuat, biar kuat. Kasih mawar-mawar Selfie biar ini selalu kuat. kabur loh. Panggil si Alfi kenapa kabur. Udah Bang, udah dia kena tombak. Excel silakan Excel. Excel pun bingung dia, terdiam dia mau jawab apa, saya mau tanggapi apa ini. Silakan Excel. Nggak bisa nanggapin saya. Gak bisa kan? Memang begitulah adanya. Aku bisa jelaskan lagi nggak? Oh jangan dong, jangan. Ampun Bang, ampun. Ampun Bang. Ampun. Ampun Biar Bang. sama sakit. Cukup Bang, cukup, ampun saya. Hah, Excel jujur ya. Uni sinyalnya kurang Roh Kudus Uni. Tapi satu hal yang harus kamu tahu Excel. Karena dia adalah Allah yang kasih. Dia ingin memberikan kasihnya kepada manusia dengan melalui penebusan dosa manusia. Karena manusia itu gak ada yang kudus. Semua jatuh dalam dosa. Jadi untuk bisa menyatu dengan Allah yang kudus, harus ada pertumpahan darah atau memulihkan keadaan itu supaya nanti kita bisa menyatu lagi dengan Allah. Yaitu pertumpahan darah di Ibrani 9 ayat 24. Kalau aku masuk agama Kristen, nggak mau aku jadi manusia. Mana ada aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aku udah ada dosa kan? Kena Mau aku dosa. tumbuh-tumbuhan. Iya. Sehingga makanya Jadi pohon dikatakan, pinus kayak gitu makanya kan. Jadi udah dikatakan kobra kayak gitu. Agak lain. orang Kristen itu tidak lagi mengadakan namanya hari Idul Adha atau kurban karena Iya, kita iya, itu sudah Menumbalkan kurban manusia penebusan kayak itu gitu agak selesai. lain. Kok ini emang. Iya, udah. Excel. Saya pernah ini di Komal Kristen Excel. Ada naik orang Hindu Buddha, dia udah mau tinggalkan ajarannya. Tinggal dia pingin milih nih antara Islam atau Kristen. Makanya dia ajukan pertanyaan itu. Saya mau mengenal Tuhan Islam dan Tuhan Kristen. Nah kebetulan hostnya ini kan Kristen, disuruhlah saya. 10 menit saya jelaskan. Di tengah-tengah penjelasan saya tanya, Bapak paham? Paham. Dia bikin kriteria menurut dia Tuhan. Tuhan harus hadir, Tuhan itu adil. Dan penjelasan saya selama 10 menit itu saya berhenti dan tanya, Bapak paham? Bapak paham? Terus gitu. Paham Pak, paham. Oke. Begitu giliran pindah ke Kristen, belum 1 menit mereka udah ribut. Mereka dua beribut. Sampai di kick sama hostnya. Karena akal itu nggak bisa terima penjelasan begitu. Nggak ada akal sehat bisa menerima penjelasan ketuhanannya Kristen itu. Nah ini dah, Excel aja masih nggak bisa tanggapi. Apa yang dia mau tanggapi? Mulai dari mana dia harus memulai tanggapan itu? Nggak bisa kan? Harus muter dulu. Saya boleh jujur Ya, nggak? silakan Excel. Kalau emang kalau jujur, kalau akal ya emang nggak bisa. Harus iman, Ya, Emang betul. ada iman. Kayak gitu. Ya artinya, Imbang juga. kalau Nah, saya masuk. No. Saya masuk. No. Saya masuk di sini. Ya, weh. Ya, saya masuk di sini Excel. Oke. Excel, kamu coba paham arti iman itu nggak, Dek? Iman itu artinya apa? Kalau kamu nggak paham, sebenarnya kamu bisa kutip dalam Ibrani pasal 11 nomor 1 itu. Iman itu adalah segala sesuatu pengharapan dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Itu kalau kamu baca kitab kamu sendiri ya. Tapi kalau iman itu dalam bahasa Indonesianya, KBBI-nya adalah percaya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang Tuhan, betul, saya sepakat sama kamu. Kita beriman. Karena Islam juga menggunakan kata iman. Tapi begini Excel, ketika kita beriman kepada sesuatu, kalau tidak kita kritisi dan kita tidak bisa buktikan keimanan tersebut, ini namanya iman buta. Nah, artinya sesuai parameter iman, maka setiap orang yang yakin bahwa ini adalah Tuhan itu betul. Karena dia nggak perlu buktikan bahwa ini Tuhan. Dia beriman ini Tuhan. Nah, jadi secara universal statement tadi, bertuhan itu beriman itu betul.
Tapi iman yang tidak mampu dibuktikan, maka itu namanya iman buta. Nah, kalau orang Islam seperti apa? Kami beriman. Tapi masalahnya, Al-Quran adalah kitab suci yang bahkan dituntut untuk pembuktian dan dituntut untuk dibatalkan statementnya. Secara rasional. Bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina, kalau kalian ragu kepada yang diturunkan kepada abdi kami ini, fa'tu bi surati mislih, bikin semisal contoh, karena kalau karangan manusia pasti bisa ditulis, dicontoh. Artinya ada statement, sebuah statement yang tak mampu dibantah, tak mampu diwujudkan, maka statement ini bisa jadi benar, tak mampu orang untuk mengikuti, padahal hal yang mudah untuk diikuti. Bukan hal yang sulit membuat kitab suci seperti itu. Karena gini, karena kalian menuduh kitab ini dikarang oleh manusia yang tidak pernah belajar. Masa ketika kalian tuduhannya adalah Al-Quran itu karangan Muhammad Ibnu Abdullah, dia nggak pernah sekolah. Oke, siap, nggak apa-apa. Maka seharusnya Al-Quran adalah kitab yang gabrul. Harusnya, kenapa? Dibuat oleh manusia. Dia nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah. Tiba-tiba membuat buku. Masalahnya buku yang ditulis oleh manusia ini ternyata menjadi buku yang berpengaruh dengan adanya hukum-hukum yang jelas di dalamnya, bahkan sistematika sastranya sangat tinggi diakui oleh para skolar dan bahkan dikaji dalam ruang akademik. Kalau seandainya Al-Quran hanya karangan manusia biasa saja, nggak mungkin masuk dalam tataran kajian akademik dan tak terbantahkan segala apa yang isi di dalamnya, bahkan mampu ditunjukkan bahwa informasi di dalamnya ada yang bahkan dibuktikan dengan karya ilmiah. Seperti teori nebula, bahwa segala sesuatu ada pertamanya asap. Ada teori nebula, teori Big Bang. Kemudian ada namanya planet yang berketuk, ya, bunyi ketukan. Ternyata dibuktikan bahwa memang ada planet yang bunyinya ketika itu seperti suara ketukan. Ada seperti planet yang warnanya seperti merah ros. Ini bagaimana mungkin Muhammad Ibnu Abdullah yang orang yang tidak pernah belajar astronomi bisa berbicara sesuatu yang di luar kapasitas dia? Bagaimana dalam surah Yasin dikatakan matahari beredar di porosnya? Ini nggak mungkin. Ini disebut dengan kabar shadik, kabar benar dari orang yang punya kredibilitas. Apa kredibilitasnya? Dia jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong. Maka dialah seorang nabi. Beda profesor, doktor, ahli saintis. Nabi pernah ke sana mungkin. Umi. Ke luar langit. angkasa sana. Ya, iya. Walau Soalnya dia tahu katanya. Ya betul. Kalau gitu kita akui dia nabi, karena mustahil manusia bisa. Bentar dulu. Doktor Jengkol diam dulu. Nah, jadi Axel, kalau kita bicara iman, betul. Tuhan itu bisa kita imani, tapi iman yang tidak buta. Allah menuntut manusia untuk pembuktian. Makanya Allah bicara, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak mengobservasi, tidak menyelidiki, tidak memperhatikan Al-Qur'an? Bukan iman yang penting percaya saja. Tuhan baik, dosa sudah ditebus. Nggak ada gitu. Nah, itu Excel. Nah, kembali ke teks Excel ya. Kalau kita bicara imani, silahkan terdogma, tidak masalah. Kami tidak ada urusan dengan orang-orang terdogma. Tapi umat Islam itu bukan umat dogmatis. Tapi umat yang diberikan kabar sodik lalu dituntut untuk membuktikan kabar sodik tersebut. Maka saya adalah orang yang boleh berbangga diri terhadap rahmat Allah kepada saya, yang bahkan dengan tegas bisa membuktikan perbandingan antara kitab suci saya dan Bible itu bainas saba was sumur. Secara ilmiah Al-Quran lulus. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan transmisinya itu masuk kaidah ilmiah, diakui. Tapi kalau Bible, siapa penulisnya? Nggak tahu. Kapan ditulisnya? Kira-kira. Bagaimana cara penulisan? Nggak tahu. Bagaimana transmisinya? Apalagi itu. Siapa yang mengkanon? Nggak jelas. Bagaimana mau mengatakan ini kabar sodik sementara yang memberitakan kabar ini saja nggak tahu? Coba kamu buka Lukas pasal 323. Menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf. Anggapan orang? Siapa orangnya? Nggak tahu. Apakah orang ODGJ kah? Pembenci Yesus kah? Bagaimana mau mengatakan itu kabar sodik, kabar benar, sementara yang memberikan informasi saja kalian tidak tahu? Kalau kami jelas. Siapa yang memberikan informasi itu? Muhammad Ibnu Abdullah. Siapa dia? Kalian bisa tahu dengan persis, bahkan diakui. Nih, saya tunjukkan. Siapa Muhammad Ibnu Abdullah?
Bahkan kalau kalian tidak percaya dengan kami umat Islam, silakan. Tapi kalian, bagaimanakah kalian bisa menolak kemudian situs-situs dari Kristen sendiri yang mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Kedar, orang yang bahkan memberikan perlindungan kepada gereja Santo Catherine, ya. Nah, contoh saya kasih data lah. Ya, silakan di cross check data-data seperti ini untuk kalian, ya. Nih, saya kasih data kamu nih. Saya udah Nabi tahu Muhammad ini. itu siapa sih? Siapa bapaknya Paulus namanya? Orang Kristen sendiri yang ngomong. Nama bapaknya itu Siapa namanya? Paukus. Jadi Paukus. gini, Axel, Paukus. segala sesuatu yang tertulis itu berdasarkan fakta sejarah. Ketika Yesus itu mati dan dia hidup lagi, itu fakta sejarah, bukan dongeng ya. Itu Coba disaksikan dan dilihat oleh sebutkan para fakta rasul. sejarahnya dulu. Ya, coba sebutkan ya. Coba sebutkan fakta sejarahnya. Sejarawan mana yang menulis Yesus bangkit? Banyak, bentar ya. Ya, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja, sejarawannya sama buku sejarahnya. Oke, mumpung kamu lagi nyari data sejarawan yang melihat Yesus bangkit ya. Ini Saya mau tunjukkan ada. satu situs. Pakai data kayak saya nih. Nih, coba nih. Ini adalah surat nih. Surat ini ada capnya, cap cincinnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa Nabi Muhammad telah menyentuh surat ini. Ada beberapa kopian surat ini, ya. Karena surat ini dituliskan untuk membantu perlindungan, memberikan perlindungan kepada orang-orang ini websitenya orang Kristen ya, bukan situsnya Islam, ya. Ini bukan situs Islam. Jadi kita lihat dulu situsnya seperti apa. Mana ini? Sejarah. Ini masuk kategori sejarah. Biara Santo Catherine, ya. Nih, biara Gunung Sinai, ya. Biara Ortodoks Yunani di Gunung Sinai, ya. Ini nggak ada kaitannya dengan Protestan, ya. Nih, mari kita lihat. Bagaimana pandangan dari situs ini tentang Nabi Muhammad, saudara-saudara? Apakah dia orang eksis atau tidak eksis? Maka di sini dituliskan. Menurut tradisi yang dilestarikan, ingat ya, ini tradisi yang dilestarikan di Sinai, ini boleh masuk kategori sejarah ini. Muhammad mengenal dan mengunjungi biara dan para bapak Sinai. Al-Quran menyebutkan tempat-tempat suci di Sinai. Pada tahun kedua Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi, sebuah delegasi dari Sinai meminta surat perlindungan dari Muhammad. Surat ini dikabulkan dan disahkan olehnya saat dia meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut. Surat perlindungan tersebut dikenal sebagai Ahtiname, dari kata Arab ahad yang berarti kewajiban, dan nem yang berarti dokumen. Name, ya, dokumen surat wasiat. Dokumen tersebut berperan penting dalam perlindungan biara. Ya, ini nabi kami yang kalian tuduh pedo, yang kalian tuduh anarkis, yang kalian tuduh radikal dan teroris, penganut agamanya, justru orang yang dimintai perlindungan oleh gereja Santo Catherine. Ya, ini dia. Pada tahun 1517, Sultan Selim mengukuhkan hak prerogatif biara tersebut. Ya, lalu surat asli dibawa, disimpan di perbandaran kerajaan di Konstantinopel. Pada saat yang sama ia memberikan salinan resmi dokumen ini pada biara. Nih, jadi manusia yang dituduh sebagai nabi palsu itu justru adalah orang yang melindungi orang Kristen sendiri. Bagaimana mungkin orang ini, manusia ini, yang mulia ini datang dari iblis ketika dia mengajarkan agamanya justru melindungi orang yang berbeda keyakinan dengan dia, kecuali dia adalah nabi. Bagaimana dengan kekristenan? Buka Matius 23 nomor 15. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agamanya di mana penganutnya adalah orang terjahat di muka bumi kecuali Kristen dan Paulus? Tunjukkan kepada saya siapa. Saya bisa buktikan kejahatan umat Kristen secara peradaban, merusak peradaban dengan adanya abad kegelapan karena pemimpinnya pada korup. Genosida terhadap orang-orang di Kanada itu atas doktrin inter caetera. Kemudian kolonialisme, doktrin inter caetera dari gereja. Jadi ketika kita bisa menunjukkan ajaran Yesus yang sejalan dengan Islam, kami bahkan nggak perlu ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kami bisa buktikan bahwa Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengingkar ajaran Yesus. Saya punya bukti.
Saya sibuk meluruskan ajaran Yesus, kalian sibuk menyesatkan ajaran Yesus. Ini salah satunya jengkol ini. Yesus sudah bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jawab sama jengkol. Dia bisa bangkit sendiri kok. Aku datang bukan karena kehendakku, tapi karena kehendak Bapa. Dijawab sama Yesus Kolbi. Dia kehendaknya sendiri kok menyerahkan nyawanya untuk kami. Yesus mengatakan lagi, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Si jengkol gara-gara konsili Nikea bilang dia setara kok. Bapa adalah Yesus kok. Jadi umat Islam sibuk mengajarkan ajaran Yesus yang benar, orang Kristen sibuk menyesatkan. Gitu. Silakan, Bang Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi sebenarnya minat naik sebab nak sedikit lah kalau boleh saya nak jawab Excel tadi tu kalau boleh. Okey. Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ayam guling, doi Saya tertarik. Saya tertarik tadi dia salam kenal. Ya, saya dari Malaysia. Okey, saya tertarik dengan kata-kata Excel tadi bahawa perbezaan dengan logik dan iman itu. Tu. Jadi saya tertarik kat situ. Jadi seolah-olah Axel menggambarkan bahawa apabila kamu beriman maka otak tidak perlu digunakan. Itu saya tidak setuju, itulah saya nak gambarkan. Saya bagi contoh begini. Ini secara analogi supaya kita faham. Andai kata saya mengeluarkan satu kenyataan, satu klaim, satu perkataan, satu dakwaan, saya mengatakan Uni ini adalah kawan saya. Contoh. Jadi Abang Axel boleh percaya, boleh tidak. Mana Abang Axel boleh beriman dengan kata-kata saya, boleh tidak. Lepas tu kenyataan saya yang kedua, saya kata Donald Trump adalah kawan saya. Donald Trump Presiden Amerika adalah kawan saya. Juga Axel boleh percaya, boleh juga tidak. Tetapi sekiranya Axel percaya dengan beriman dengan kata-kata saya bahawa Uni adalah kawan saya, artinya iman Abang Axel itu ada dasarnya. Ada penggunaan akal, iaitu Axel lihat, Uni dengan Milo ini selalu berbual, selalu berbicara. Lepas tu nampaknya mereka rapat. Lepas tu cuba Axel tanyakan kepada Uni pun jawab, kenal tak Milo? Uni kata, iya, kenal. Jadi kenyataan saya mengatakan saya dan Uni itu kawan, itu terbukti dengan akal. Maknanya ada support korelasi, ada sokongan. Betul? Betul. Tetapi sekiranya Abang Axel percaya bahawa saya ini kawan Donald Trump, percaya dengan kata-kata saya tadi, beriman, tapi tak pernah nampak saya bergambar dengan Donald Trump, saya tak pernah jumpa dia. Kalau ada pun sekadar media sosial saya komen di Facebook Donald Trump, itu saja mungkin. Jadi tidak ada bukti-bukti atau apa-apa yang menyokong, kan, yang support saya punya kenyataan. Jadi itu dikira iman buta. Tu Abang Axel. Saya kalau mungkin Abang Axel faham ke apa yang saya sampaikan? Paham. Jadi iman itu bang tidak boleh buta. Boleh beriman dengan sesuatu yang tidak kita nampak, tetapi perlu ada dasarnya. Kerana kalau kita beriman tanpa dasar langsung, macam saya katakan, sayalah sebenarnya pemilik Indonesia ini. Abang kata, gila orang ni. Tetapi kalau saya boleh tunjukkan dokumen, saya boleh panggil Jokowi berjumpa dengan saya katakan Jokowi pun mengakui, Jokowi datang jumpa saya pun salam cium tangan saya. Gitu kan. Prabowo datang cium tangan saya. Kat situ seperti ada dasar. Mungkin betul kata Bang Milo ni, Indonesia ni memang dia punya. Tentunya begitulah. Tapi pun belum tentu lagi. Harus diselidiki lagi dengan lebih mendalam. Supaya apa? Supaya iman itu semakin kukuh, supaya kepercayaan itu semakin jelas, supaya logik itu semakin terbukti. Begitu. Jadi soal tentang agama ini juga begitu bang. Tidak boleh abang senang-senang ada seseorang datang mengatakan bahawa akulah Tuhan. Maka abang pun terus, ya mari kita sembah dia beramai-ramai, sembahlah dia kerana dia lah Tuhan. Dia tidak begitu. Apatah lagi kalau dia sendiri tak pernah beritahu dia Tuhan. Lagi masalah ni. Dia tak pernah cakap pun aku ini Tuhan. Kita pun tengok ada orang mari ramai-ramai sembah dia. Lagi jahanam. Betul tak?
Di jahanam. Betul. Gitu. Teruk betul. Analoginya Lagi lucu. teruk betul. Itu. Jadi sekiranya ada seseorang datang mengatakan dia Tuhan, atau dia datang mengatakan bahawa aku bawa pesanan dari Tuhan, harus diuji dulu. Contoh ni, Uni datang ke rumah Axel. Datang katanya, saya datang bawa pesanan dari Abang Abu Hadi, katakan. Abang Abu. Jadi betul ke tak betul ni Uni ni bawa pesan dari Abu ni? Jadi kita kena semak dulu. Tengok dulu, okey, mana barangnya? Tengok barangnya. Lepas tu dalam kandungan tu apa? Ataupun tanyakan sendiri kepada Abu kalau kita mampu. Tanya Abang Abu, ada ke hantar barang kepada saya? Ada, kata Abu. Bila hantar? Semalam. Okey, maknanya betul lah ada. Tapi kalau tanya dengan Abang Abu, Tak. ada ke hantar barang kepada saya? Ada. Bila hantar? Besok. Mustahil hari ni sampai. Betul kan? Jadi itu berlanggar dengan akal tu. Begitu juga dalam agama seperti Islam dan lain-lain ini. Kalau kita lihat, agama Kristian mengatakan Tuhan mereka lah menciptakan alam ini. Contoh, kamu manusia semua ini dicipta oleh Tuhan Yesus. Contohnya begitu. Allah juga mengatakan bahawa akulah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ini ada dua klaim ni. Satu mengatakan dia ciptakan langit dan bumi, satu lagi pun mengatakan dia cipta langit dan bumi. Tapi yang mana yang betul? Ada begitu. Jadi saya bagi contoh juga seperti handphone ini Handphone ini saya kata handphone saya. Yang pertama. Uni pun mengaku juga ini handphone dia. Ni ada dua kenyataan ni. Tak mungkin handphone ini ada dua orang yang punya. Mesti seorang sahaja yang punya. Jadi untuk kita buktikan siapa pemilik handphone ni, mungkin pertama kita boleh tanya. Uni, kalau benar, jika benar handphone ini milik kau, buktikan kepada kami apa passwordnya. Contoh gitu. Betul tak? Lepas tu tanyakan kepada saya pula. Wahai Milo, sekiranya benar handphone ini milik kau, buktikan kepada kami apa password ni. Kita tengok siapa yang boleh tekan handphone itu. Itu sebagai contoh Abang Hadi tu. Buka handphone, kalau dia bisa tekan passwordnya, itu dia lah yang punya. Begitu. Dan Gini ya, untuk aku gini, kurasa teman-teman juga orang yang kuliah ya atau sekolah, dimana kita itu butuh namanya banyak belajar atau literasi. Kalau bicara berliterasi, segala sesuatu yang valid itu kita harus akui, betul? Segala sesuatu yang sudah tervalidasi. Tunggu doktor, sekejap doktor. Awak banyak cakap, ya bentar doktor ya. Awak cakap literasi, awak seumur hidup jadi. Awak sejak muncul di TikTok tak ada satu pun literasi awak tunjuk. Usah cakap literasi awak. Ya, Abang doktor, sikit lagi ya. Okay. Jadi apabila kita buat perbandingan, mungkin ada orang yang sebenarnya boleh mencuri password. Itu pun boleh jadi kan? Jadi kalau benar handphone ini Uni milik kau, tunjukkan gambar kau di dalamnya, ada atau tidak? Tengok. Tak ada. Buka-buka tengok yang ada gambar semua gambar Milo. Maknanya handphone ni saya punya, handphone saya lah. Begitu. Untuk lagi lebih mendalam, kita akan pergi sampai ke tahap kita semak betul-betul surat beli dulu. Nama siapa dulu waktu beli tu. Itu kalau dah sampai ke situ, bukan lagi iman. Itu sampai ke tahap tahu. Ainul yakin itu. Seperti macam Allah ini, kalau besok di hari akhirat, sampai ke syurga dan neraka besok, Allah dah menunjukkan mukanya, itu dah iman kamu sudah tidak berguna lagi. Itu sudah tidak ada nilai lagi iman. Ujian tentang iman tu di dunia ini. Ketika Allah memberikan tanda-tandanya tanpa menunjukkan dirinya dengan secara depan mata, tetapi kamu percaya. Itu iman yang sekarang. Kalau di hari akhirat besok, orang kafir, orang Islam dan sebagainya semua dah tak perlu iman dah. Dah nampak dah ainul yakin. Dah jelas depan mata, itu lain. Itu beza. Jadi saya cerita tadi tentang handphone tadi. Antara Al-Quran dengan Bible, antara dua ini, yang mana membuktikan bahawa benar-benar kitab dari Allah, maka siapa yang boleh menceritakan tentang ciptaannya? Begitu. Kita boleh tengok contoh yang banyak, sangat banyak.
Contoh dalam Al-Quran. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berdosa, ubun-ubun yang menipu. Tu. 1400 tahun dahulu bagaimana Al-Quran boleh menyebut tentang nasiyatin kazibatin khati'ah tu, ubun-ubun yang menipu dan ubun yang berdosa. Okey, cuba kita tengok Ya. Satu masa dulu semua orang pun tak tahu. Tetapi akhirnya saya tunjuk. Prefrontal cortex. Yes, itu contoh ya. Afi dah belajar ke situ. Dah belajar ya, bagus Afi. Sebentar, ni contoh. Sebenarnya banyak lagi ya. Okey, kita tengok ni. Prefrontal cortex. Kita lihat fungsinya apa. Okey. Control many cognitive function including planning, decision making and emotional regulation. Nampak ke? Belum terbuka Nampak? Oh. kameranya. Tah. Okey, gini. Contohnya prefrontal cortex ni apa? Kita lihat. Ini bahagian depan ni, ubun-ubun, ya. Ini kan tengkuk ni. Ini kan ubun-ubun. Okey. Jadi kalau kita lihat, rupanya 1400 tahun dahulu ketika belum ada manusia di bumi ini yang ada minat ataupun terfikir untuk mengkaji otak, Allah telah sebutkan bahawa otak di bahagian prefrontal cortex ini adalah tempat yang melakukan dosa. Tempat Mengambil yang keputusan. membuat keputusan, benda-benda kreatif dan sebagainya. Ni nampak ni. Control many cognitive function including planning, decision making. Decision making ni sama ada kamu mau menipu, decision making ni artinya membuat keputusan untuk menipu atau apa. Dan lain-lain lah. Kalau saya tunjukkan banyak sebenarnya. Saya nak tunjukkan contoh lah, itu sebahagian. Atau artinya saya nak mengatakan bahawa antara Al-Quran dengan Bible itu, yang terbukti dapat menunjukkan password handphonenya itu adalah Al-Quran. Yang dapat terbukti boleh menunjukkan gambar-gambar dirinya di dalam handphone itu adalah Al-Quran. Begitu. Jadi di sini iman kita itu tidak boleh tiba-tiba main percaya, tiba-tiba ada yang mengaku Tuhan kita sembah, apatah lagi yang tidak mengaku Tuhan kita sembah, lagilah tak masuk akal. Itulah daripada saya, sekian. Masya-Allah. Terima kasih. Iya, jadi memang kalau kalian bertanya Yesus di mana mengaku Tuhan, dia di Yohanes 13 ayat 13 dia mengaku dia Tuhan. Lama. Dan di Wahyu 1 ayat 8. Udah Wahyu kita tahu 1:8 itu udah. dia berkata, Jengkol ya. "Akulah yang awal, Ya, dia kurios. Ya, kita tahu. akhir." Iya, Sebentar, biar sebelum aku turun. Bentar dulu. Jengkol itu dari ribuan kali kita jawab, udah ribuan kali juga kita bantah ya, jengkol. Oke, sekarang ini Axel nih. Saya mau dengarkan Axel nih ya. Mungkin saya nggak paham apakah Axel paham atau tidak, karena kepahaman itu hadiah dari Allah. Tidak mungkin sama pemahaman orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Ya. Silahkan Axel, mungkin ada yang mau ditanggapi, karena di sini kita bukan room islamisasi ya. Room ini adalah room mencerdaskan. Artinya apa? Kita mengajak orang-orang berpikir sebagaimana layaknya manusia berpikir. Silahkan tetap jadi Kristen, tetaplah menjadi saudara kami dalam beda keyakinan, tapi janganlah tidak menggunakan akal. Karena kami juga nggak mau ngomong sama ODGJ gitu ya. Ini ada ada dokter di sini, tapi bedain ayam sama bebek aja nggak bisa, agak sulit kita. Nanti bedain antara hidung sama anus dia nggak bisa. Nanti kasih obat salah-salah tuh. Jangan, takut aku. Mungkin gitu Axel, silakan Axel. Jadi yang Bapak Milo singgung itu kan tadi Indo di dunia kedokteran apa itu tadi yang ya ubun-ubun lah. Nah, ubun-ubun. Itu emang ada di Al-Quran gitu. Ada. Iya, ada. Mau ditunjukkan? Sebentar. Ada, boleh ditunjukkan? Ya, ada, udah dibacain tadi itu. Kita Muslim semua tahu itu, ada ayatnya. Nanti Alfi kasih data tambahan. Jadi sebenarnya Axel, Uni mau menjaga kehormatan si jengkol di sini karena Uni kan baik sama dia nih. Di Bible juga ada deh sisi ilmiahnya. Contoh, ular makan debu. Terjadi. Kamu lihat kan vacuum cleaner kan? Nah, vacuum cleaner itu kan ular makan debu tuh. Ada. Nah, kamu lihat nih dalam kitab Kejadian. Segala pohon yang berbiji akan jadi makanan manusia. Buktinya si jengkol makan pohon. Sampai sekarang tuh nggak berhenti makan pohon ya. Nah,
Pokoknya pohon yang buahnya berbiji. Ada lagi adekku Axel. Dalam Bible itu singa makan rumput. Ada singa vegetarian tuh sudah ada ditemukan. Jenis singanya ada singa vegetarianisus. Singa ompong. Ada itu. Sama satu lagi ini. Iya, tiang langit. Profesi. Profesi paling rawan. Ya, pilot. Ya, pilot. Okey. Harus menghindar di sini yang lain. Ini kalau abang Axel tadi, ya. Ini namanya surah Al-Alaq, ya. Ayat yang ke-16 ini menulis ini. Bacaannya ni apa? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Okey. Itu lain, ni penipu ni. Ini sinful. Nasiyatin follow. Follow ini artinya ubun-ubun. Jadi ubun-ubun yang menipu dan berdosa. Ni. Jadi a lying sinful follow. 1400 tahun dulu Nabi Muhammad menurunkan ayat ini, memberitahu kepada sahabat, lalu ditulis oleh Zaid bin Sabit dan dihafal oleh sekalian umat Islam. Semua tak tahu ini apa ni. Semua ya baca aja. Nasiyatin kazibatin khati'ah, itu aja. Sehinggalah pada tahun 2000, sekitar di 2000-an, sekitar gitulah ya. Nanti kita semak semula. Barulah ada kajian tentang cerebrum, akal manusia itu. Bahawa kajian cerebrum mengatakan bahagian yang berfikir membuat keputusan ini bahagian atas ini. Sehingga seterusnya ada kajian yang lebih mendalam sekitar 2005 baru sedar bahawa yang tepat betul-betul membuat keputusan, betul-betul mengawal moral, even moral tentang akhlak itu, ini di bahagian depan sini. Itu kajian baru tu. Saya lupa namanya, ada namanya tu. Saya boleh semak balik kalau perlu di Art of Flying. The Art of Flying dan juga mengawal akhlak. Itu ada jurnalnya tu. Jurnalnya itu nama orangnya siapa saya lupa. Tapi saya boleh kalau abang perlu saya boleh tunjukkan hasil kajian tu. Ada seorang perempuan dari University Princeton. Dia mengkaji bahawa untuk mengawal akhlak, penipuan dan sebagainya itu sebenarnya adalah akal yang depan ini, yang frontal cortex ini. Itu. Jadi dari situ kita melihat, oh Allah, rupanya 1400 tahun sebelum ada mikroskop, sebelum ada ilmu biologi, sebelum ada terfikir manusia untuk mengkaji otak, Rasulullah telah menyebut di dalam Al-Quran, nasiyatin kazibatin khati'ah, a sinful lying follow. Ubun-ubun yang berdosa, ubun-ubun yang menipu. Wallahu a'lam. Sama bunyi. Allahu a'lam bishawab, Masya Allah. Nah, jadi Axel, ketika Nabi Muhammad nggak pernah kuliah, nggak pernah uji sains, nggak pernah melakukan kajian-kajian ilmiah, dia memberitakan sesuatu informasi yang pada waktu itu orang akan terkaget membacanya, apa maksudnya. Bagaimana mungkin ubun-ubun berbohong? Kan kalau kita tahu secara zahir yang berbohong itu kan lidah kita. Tetapi ternyata kontrol dari pengambilan keputusan itu ada di ubun-ubun. Kenapa bukan di tulang belakang atau di sini? Kenapa harus di ubun-ubun? Kenapa kok persis sama? Nah, inilah bahwa Nabi itu mustahil tahu dari dirinya sendiri, tetapi tahu dari Allah, sang pemilik ubun-ubun tersebut. Mungkin Axel silakan. Kalau Jengkol mau menjelaskan tentang tiang langit, mungkin tiang langit ya? Itu data tadi. Singa makan rumput enggak? Ya, silakan Alfi. Ya Alfi. Itu berbicara satu-satu, ini banyak banget yang kalian kata apa ya? Banyak banget Iya, sesuatu yang kalian Jengkol kan narasumber, Jengkol kan hebat. Kata Yesus kalau kau merasa teraniaya berdoa. Enggak, orang teraniaya kata Yesus kalau kau merasa teraniaya berdoalah kau, jangan melawan ya. Kau teraniaya kan di sini. Jangan suruh berdoa Uni. Saya sudah dapat 3 orang ketika dia memulai diskusi dengan berdoa, dia kerasukan Uni. Serius. Jangan. Saya nggak mau. Data Bang Milo tadi itu Alfi perkuat dengan Scientific American pada judul The Art of Lying. Jadi di sini tadi Bang Milo mengutip suatu peneliti dari seorang wanita ya. Itu namanya Grenna. Jadi di sini nanti Alfi bacakan. Yang paling menarik adalah bahwa para penipu menunjukkan peningkatan aktivitas di daerah kontrol korteks atau prefrontal cortex. Ya, tidak hanya ketika mereka memilih untuk berperilaku tidak jujur, tetapi juga ketika mereka sesekali mengungkapkan kebenaran untuk pengalihan perhatian dari kebohongan. Nah, Grene yang dikutip oleh Bang Milo tadi, seorang
perempuan yang peneliti, berpendapat bahwa aktivitas di daerah kontrol korteks prefrontal itu pada para penipu mungkin mencerminkan proses memutuskan apakah akan berbohong, terlepas dari kepuasan yang akhirnya dibuat oleh para penipu tersebut. Jadi gak heran pada saat seseorang itu ingin berbohong seperti Jeff Colby tadi atau Jeff Jengkol itu mengkerut ya Ustaz Abu ya, keningnya itu mengkerut ya. Bukan mengkerut lagi, menyusut itu keningnya. Menyusut di situ meningkat ya. Iya, jadi pada prefrontal cortex itu Bang Akses, kinerja dari bagian otak dekat ubun-ubun ini pada bagian depan ini, itu kinerja otaknya akan semakin terpressure, akan semakin lebih aktif pada saat seseorang ingin berbohong gitu. Dalam kajian psikologi itu kan ada itu, dipelajari tentang gestur. Dan Al-Quran telah menginformasikannya 1400 tahun yang lalu. Maha benar Allah. Oke, kita fokus maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita back to Axel. Jadi begini Axel, sekarang Uni masuk sebagai orang yang baru kamu kenal ya. Saya memang bukan kakak kandungmu, bukan ibumu, bukan siapa-siapamu. Tapi karena saya seorang muslimah, maka saya diperintahkan Allah untuk mengasihi seluruh alam, menjadi rahmatan lil alamin. Karena Islam sendiri itu nabinya adalah rahmatan lil alamin. Jadi begini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tugas kami hanyalah menyampaikan, mengajak kamu untuk berpikir, merenungkan. Maka afala yatadabbaru, apakah kau tidak memikir mengobservasi? Afala yatafakkaru, apakah kau tidak berpikir? Afala yatakilun, apakah kau tidak berakal? Maka Axel, pilihan ada padamu. Semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah tetapkan kau ada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang berhak hanyalah pemiliknya. Kenapa? Allah yang tahu isi hatimu. Apakah kau betul-betul ingin cari ilmu atau hanya ingin berpolemik? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Ada Saya lagi dapat Axel? pelajaran juga. Saya mau tanya di Iya, Mbak Ustadz Abu, bentar tadi Ustadz Abu Adit bilang apa? Bentar deh. bahasa Ya, silakan Axel. Oke. bahasa Arab kan ada yang bahasa Indonesia enggak? Nanti kalau ada buku biar bisa belajar juga. Masya Allah. Banyak, Dia mau belajar banyak. Uni, dia mau belajar Uni Aplikasi. kasih referensi. Jadi aplikasi Al-Quran itu sudah banyak. Quran.com sudah ada. Quran yang dibuat oleh NU secara aplikasi di handphone kamu tanpa beli mushafnya. Kamu bisa baca dulu terjemahannya. Kamu bisa lihat dari NU yang kredibel ya. Karena itu salah satu organisasi besar Islam yang cukup kredibel. Walaupun ya ada orang-orang di situ yang pandangannya beda dengan kami. Bukan berarti organisasinya tidak kredibel. Atau Quran.com. Dan kamu bisa membacanya menggunakan aplikasi di handphone kamu. Seperti saya bahkan Al-Quran, jangankan Al-Quran saya install ya, Bible pun saya install di sini. Nih, silakan kamu baca. Di sini seperti ini contohnya ya. Nah, di sini sudah ada terjemahan Quran. Aplikasi Quran namanya adalah Al-Quran Indonesia. Kamu klik aja nanti di aplikasi banyak muncul. Yang bagus ini Hijrah app, itu yang bagus. Ya, boleh juga tuh. Terjemahannya itu lebih benar. Tapi kalau yang mudah itu app. Quran.com aja. Quran.com itu mudah, boleh dipilih-pilih. Ya, silakan pelajari dulu Axel. Semoga Allah memudahkan kamu mendapat. Karena gini, saya sedikit berbagi ya Axel ya. Mungkin ini hal yang mungkin kalau orang yang mendengarkannya biasa aja. Saya seorang ibu rumah tangga, punya anak 2, berumur 35 tahun dulu, 2 tahun yang lalu, sekarang 37. Kamu tahu tidak? Saya adalah orang yang tertarik ingin tahu, belajar. Dulu, waktu saya tidak punya niat belajar untuk agama Allah, saya sangat sulit untuk kuliah. Saya tidak pernah diizinkan kuliah, ada aja masalahnya. Yang uang lah, yang hamil, yang inilah, nggak pernah. Padahal saya pengen jadi guru tuh ya, pengen kuliah tuh. Tapi ketika saya pasrah lepaskan semuanya, ya sudahlah, saya nggak mungkin jadi ini lagi lah. Nggak mungkin. Tapi karena saya ingin memuliakan istrinya, ini saya ngajarin kamu untuk bahwa kalau kita betul-betul mau cari, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan akan mudahkan. Karena kamu ingin cari ilmu, maka entah kenapa saya putuskan untuk saya kuliah. Kamu tahu nggak? Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan beasiswa, Axel. Saya udah 35 tahun loh waktu itu. Akhirnya saya dapat beasiswa. Dan kamu tahu nggak yang membuat saya excited sekarang ini? Bahkan saya ditelepon oleh orang-orang yang memiliki organisasi besar di Indonesia untuk membiayai kalau saya mau sekolah kuliah. Ya Allah, kenapa? Saya
cari ilmu. Nah, itu mudah-mudahan terjadi sama kamu. Kalau kamu ingin belajar tentang Islam, Allah yang jamin kamu mudah untuk dapatkan itu. Nah, Masya Allah. Bukan Cerita Uni terbalik dengan saya. Saya waktu kuliah itu, padahal cuma 3 yang saya ambil ya. Akidah, bahasa Arab, sama fikih. Sudah mau terakhir nih, saya dapat proyek. Saya tinggalkan kuliah. Akhirnya nyesel kan? Kenapa? Lihat ternyata pentingnya. Tapi enggak, tapi bukan ya Allah, ya kan Rabbi. kalau gelar itu kan bukti seseorang pernah berpikir, bukan berarti ilmunya kan hilang begitu saja. Mudah-mudahan kan masih ada. Ilmu ada. Masya Allah. Begitu Bayangkan Axel. ya, sudah tahun ketiga, sudah bentar lagi nih ya, dapat proyek. Inilah ujian sebenarnya ini. Artinya saya lebih mementingkan dunia pada saat itu. Nah, tapi nggak hilang. Nggak hilang. Semoga Ada. Allah perbaiki ya Abang. Ya. Tidak ada berkali-kali Allah saja. Axel dalam Islam itu Axel ya. Berkali-kali Fir'aun itu Allah utus Nabi Musa kepadanya. Ini jadi Tuhan kita itu Axel, penciptamu itu Axel adalah pencipta yang mendahulukan kasihnya daripada murkanya Axel. Terbanding terbalik dengan ajaran Kristen yang dimana Adam cuma makan buah pengetahuan baik dan buruk, itu seluruh manusia jadi berdosa Axel, sampai Tuhan menyesal kemudian mati di abad pertama.